Pada anggrek dendrobium ada yang seperti ini, ketika dia tutup daun langsung spike dan berbunga. Tapi ada juga yang seperti ini, dia harus gundul dulu atau harus rontok dulu daunnya baru dia mau berbunga. Dan yang ini biasanya dengan tipe seperti ini lebih lama pembungaannya. Biarpun kita cukup lama menunggu dia berbunga dan cukup memerlukan tenaga ekstra untuk merawatnya, itu akan terbayar lunas ketika dia sudah berbunga. Bunganya cantik lur. Oke, langsung di klik aja tombol subscribe-nya. Kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya mau berbagi cara bagaimana cara membungakan dan cara merawat anggrek dendrobium dengan tipe seperti ini. Gundul dulu baru dia berbunga. Ini biasanya lebih lama untuk pembungaannya, lebih memerlukan kesabaran yang ekstra karena ini harus gundul dulu, tidak seperti anggrek dendrobium yang seperti ini. Kalau yang ini yang tipe-tipe seperti ini dia tutup daun langsung berbunga. Kalau yang ini mah harus gundul dulu dan lebih lama pembungaannya, biasanya 1,5 kali sampai 2 kali lebih lama dari anggrek dendrobium yang ini. Kalau yang seperti ini, nah ini lur, ini tunas baru nih. Ini biasanya 5 sampai 6 bulan itu udah spike, udah besar. 5 bulan besar lanjut ke 6 bulannya dia udah mulai spike jika plannya bagus dan sehat tentunya ya, juga dengan pemupukan. Kalau tanpa pupuk dan tanpa perawatan yang bagus, yang baik, ini bisa lebih lama. Berdasarkan pengalaman saya dari yang sebesar ini, 5 sampai 6 bulan udah langsung berbunga. Dan macam-macam atau berbeda-beda untuk tiap jenis anggrek dendrobium, biarpun masih satu jenis dendrobium tapi biasanya berbeda-beda. Untuk yang ini biasanya lebih cepat dan lebih adaptif karena ini anggrek spesies ya. Kalau ini dendrobium phalaenopsis atau anggrek larat. Nah ini bunganya lur, dia gampang banget berbunga, tumbuhnya banget gampang, cuman dia lebih mudah rontok, lebih mudah layu ininya bunganya, beda dengan yang lain. Kalau yang ini hybrid dia lebih tahan untuk bunganya, lebih bagus dari ini ketahanan bunganya, cuman memang lebih susah daripada anggrek spesies, dia lebih manja. Sedangkan untuk anggrek yang seperti ini harus gundul dulu. Dendrobium seperti ini harus gundul dulu baru dia berbunga. Ini kebanyakan dari anggrek tirai untuk dendrobium yang seperti ini ya, yang gundul dulu. Tapi ada beberapa yang bukan anggrek tirai tapi sama tipenya harus gundul dulu. Salah satunya yang ini dendrobium secundum, dendrobium hibiki juga sama sebenarnya, dia harus gundul dulu. Dia akan susah berbunga dari yang seperti ini. Dia biasanya berbunga dari tunas yang udah gundul, dari batang yang sudah gundul seperti ini, batang-batang tua, nanti dia keluar bunga. Itu yang seperti ini. Tapi gak segundul ini. Kalau ini kan benar-benar gundul nih untuk anggrek tirai. Kalau hibiki mah gak terlalu, cuman sama sih kurang lebih dia dari batang yang sudah tua seperti ini. Lanjut ke sini, ini dendrobium secundum. Kalau ini secundum, anggrek spesies juga masih. Kalau hibiki hybrid, kalau ini spesies. Dan ini begini, memang begudul-gudul begini. Ini bukan anggrek gak sehat, tapi emang tipenya seperti ini. Dia harus gundul dulu baru keluar bunga. Ini ketika dia mau gundul, ketika dia sudah dewasa, plannya sudah tutup daun dan batangnya sudah cukup banyak ya, yang batang yang dewasanya, dikeringkan dulu, jangan dulu disiram. Triknya seperti itu. Kalau untuk dendrobium seperti ini, dendrobium yang harus gundul dulu. Ini dengan anggrek tirai juga sama. Untuk anggrek tirai kurang lebih sama. Nah yang seperti ini misal nih, ini apilum, dendrobium apilum. Ini banyak jenisnya ya anggrek tirai, ada apilum, anosmum dan lain-lain. Subtuarti juga ada dan tipenya sama, cara membungakannya sama. Ini harus dikeringkan dulu, jangan dulu disiram selama beberapa hari sampai medianya benar-benar kering. Tapi jangan sampai kering daunnya, kasihan. Sampai medianya aja benar-benar kering, lalu disiram dengan air pupuk, dengan cairan pupuk. Pupuknya pupuk pembungaan tentunya, dan dilakukan jika plannya sudah benar-benar dewasa. Untuk yang ini, batang yang ini udah bisa dibungakan, siap dibungakan. Cuman kendalanya saya di sini, di tunasnya ini kan belum dewasa, baru 2 batang yang tua. Jadi kalau dirangsang pembungaan, yang ini kasihan juga nih, yang kecil-kecil ini gak bakal berkembang nantinya.
Jadi saya biarkan dulu untuk yang ini biar dia berbunga dengan sendirinya. Dan untuk yang ini sudah pernah berbunga, sudah sekali berbunga. Biasanya untuk bunga pertama itu gak terlalu banyak. Yang ini nih kan dia cuma 2 batang. Ini awalnya belum keluar, belum tumbuh untuk tunas-tunas ini. Dia berbunga di sini. Cuma 2 biji, 2 kuntum bunga ada di sini. Sedikit memang karena ini masih belum dewasa. Nah, nantinya kalau misalkan batang-batang yang ini nih, batang-batang muda ini ada berapa? 1 2 3 4, ada 4 batang muda. Nanti kalau ini udah panjang, udah tua seperti ini bisa dirangsang pembungaan. Caranya yang tadi dikeringkan dulu selama beberapa hari sampai batas aman, lalu disiram atau direndam dengan cairan pupuk pembungaan tentunya. Cara tersebut sudah saya terapkan di sini dan lumayan berhasil. Tapi memang lebih lama sih kalau hitung-hitungan waktu, tetap lebih lama yang ini daripada Dendrobium yang seperti ini. Ini harus bunuh dulu benar-benar tua batangnya, baru kita rangsang pembungaan. Itu pun gak secepat yang ini lur. Kalau yang ini kita kita rangsang pembungaan setelah tutup daun, udah yakin tutup daun, dirangsang pembungaan seminggu sampai 2 minggu langsung spike. Kalau yang ini enggak, dia sampai sebulan untuk yang ini nih. Tapi kalau yang lain mungkin lebih cepat. Kalau yang saya ini hampir 1 bulan sejak saya rangsang pembungaan, ini baru keluar spike seperti ini. Dan ini pun melalui proses yang lumayan juga. Saya jemur, kasihan juga ini. Saya jemur. Mau gak mau sih kalau anggrek spesies begini jangan dimanja. Kalau dimanja dia susah berbunga. Dia malah keluar tunas lagi, daun lagi, tunas lagi, begitu. Kalau anggrek spesies, kadang dia mesti melewati fase alaminya ya. Dia ada musim kemarau dan musim penghujan. Jadi kalau di alam yang seperti ini, ketika dia menjelang musim kemarau, kan cuaca panas, hujan jarang, atau pada musim kemarau, dia merontok daunnya, dan kemudian dia keluar spike. Menjelang musim penghujan dia spike-nya keluar. Ini tujuannya untuk meneruskan generasinya atau melangsungkan kelestarian spesiesnya. Kalau ibarat hewan mah ini udah instingnya begitu. Instingnya tanaman, jika dia terancam kehidupannya dia akan mengeluarkan bunga dan jadi buah nantinya. Tujuannya menjadi buah untuk melangsungkan generasinya atau melangsungkan kelestarian spesiesnya. Jadi cara mengakalinya saya menyesuaikan atau memiripkan semirip mungkin dengan kondisi di alamnya, yaitu dikeringkan dulu agar dia melewati fase alami di musim kemarau. Kemudian ketika dia sampai batas aman tapi jangan sampai mati plannya, sampai batas aman kita rendam dengan cairan pupuk pembungaan. Jadi langsung jos, ketika dia menyerap cairan pupuk langsung keluar spike. Anggrek yang selanjutnya ada Dendrobium lodigesi. Ini juga kurang lebih sama seperti yang ini. Jika mau berbunga full, berbunga banyak, harus rontok dulu daunnya. Dan syaratnya harus dewasa tentunya lur. Gak bisa diterapkan jika anggreknya belum dewasa atau yang seperti ini. Ini kan masih kecil, ini gak bisa berbunga. Kalau yang ini bisa dirangsang pembungaan, jika mau harus dikeringkan dulu sampai benar-benar kering, sampai agak layu-layu daunnya seperti ini nih. Tapi jangan sampai layu tanamannya, sampai layu daunnya seperti ini. Nanti dia cepat tua dan rontok. Kalau udah rontok langsung keluar bunga. Dirangsang pembungaan dengan pupuk pembungaan langsung keluar bunga. Tapi yang ini sayang juga kalau seperti itu. Karena apa? Karena banyak anakannya. Nih anakannya. Kaki-kakinya banyak. Juga anakannya udah baru numbuh banyak. Jadi saya gak rangsang pembungaan. Nanti dulu kalau dia udah banyak, udah udah memenuhi ini dah media tanam, baru saya rangsang pembungaan. Dan tanpa dirangsang pembungaan pun ini bisa keluar bunga, tapi gak banyak. Ini nih contohnya, ini udah kenop, udah hampir udah spike, hampir kenop. Nah yang ini bakal bunga. Kalau untuk bunga-bunga di awal pembungaan, di awal pertumbuhan seperti ini bunganya ya dari atas gak rontok dulu, cuman gak banyak, paling 1 atau 2 kuntum. Yang ini bunga, bakal bunga ini udah spike, yang ini pucuk. Ini seperti ini paling 1 atau 2. Tapi kalau misalkan plannya udah benar-benar dewasa, nanti dia udah banyak batangnya dan melewati fase alaminya di musim kemarau, ini langsung berbunga serempak, biasanya begitu. Dan ini Dendrobium spesies ya, ini anggrek spesies dari Myanmar kalau nggak salah, Myanmar, Thailand, dan di Indonesia ini jarang ditemui kalau secara alami.
Yang ini impor, yang minat ini harus impor dulu. Dan buat teman-teman yang hobi anggrek, terutama untuk dendrobium, ini jadi pilihan yang tepat buat dikoleksi. Karena anggrek ini, satu, anggreknya keren, gak malu-maluin. Yang kedua, gampang perbanyakan lur. Kalau untuk anggrek ini kekinya gampang banget, banyak. Ini aja yang normal ada 2. Kalau yang ini, yang saya treatment ini ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama yang ini. Kalau ini mah di jampi-jampi. Kalau yang ini saya patahin sedikit di atasnya, pangkal batangnya. Ada 7 malahan, satu lagi. 1, 2, 4, benar. 7, ada 7. 7 sama yang ini. Nih sininya lur, kunci-kuncinya. Ini. Untuk merangsang pertumbuhan keki pada anggrek ini Dendrobium lodogesi, caranya seperti ini. Saya patahin sedikit, tapi jangan sampai putus. Cuma patahin doang seperti ini yang ini. Saya patahin, nanti dia makan banyak banget kekinya. Ini numbuh 1, sebelah sininya numbuh lagi 2, dan yang di ujung ada ini, ada 5 keki. Jadi totalnya ada 7 keki dalam satu batang seperti ini. Kalau yang normal paling 1 seperti ini. Mana ya? Oh ini 1 atau yang ini agak banyak, ini ada 2 keki. Kalau gak dipatahin begini, kalau dipatahin dia banyak banget kekinya. Jadi untuk Dendrobium ini lodogesi ini mudah diperbanyak, jadi buat barter-barteran pas dah. Kalau buat teman-teman yang sama penghobi anggrek, punya anggrek ini barter dengan anggrek lain biar lebih banyak variannya, juga lebih murah meriah tentunya. Kalau barteran kan gratis, gak pakai biaya. Yang penting suka sama suka itu boleh. Kalau untuk anggrek gak masalah. Untuk pupuknya boleh pakai pupuk apa aja, merek gak masalah. Mau pakai Ganasil B, pakai Gromor, Gaviota, atau yang lain-lain yang biasa digunakan untuk anggrek. Mau pakai pupuk organik juga gak apa-apa. Yang penting ini tempatkan di tempat dengan sirkulasi udara yang bagus. Makanya saya gantung untuk potnya biar dia lebih mendapatkan sirkulasi udara yang bagus. Juga ditempatkan di tempat dengan kebutuhan cahaya matahari yang pas. Kalau untuk Dendrobium dia nyamannya di 85% sampai full rain, pulsan. Gak masalah kalau untuk Dendrobium ya. Pulsan juga bisa, cuman harus bertahap, jangan langsung. Nah, ini saya tempatkan di 85% cahaya matahari dan lumayan sih pertumbuhannya bagus. Pertumbuhan bunga juga mantap. Dan untuk pupuknya, untuk cara pemupukannya bisa dilihat di video sebelumnya. Video sebelumnya saya pupuk ini nih, anggrek bulan. Nah, pupuk yang ini caranya sama, cuman bedanya di jenis pupuk aja. Kalau yang ini pakai pupuk pertumbuhan biar gede-gede seperti ini. Dan di video sebelumnya udah saya bagikan caranya, dan caranya sama untuk yang ini juga sama. Dendrobium dan anggrek bulan sama caranya. Untuk pupuknya aja yang beda. Ini pakai pupuk pembungaan, sedangkan yang ini pakai pupuk pertumbuhan. Segitu aja dulu dah sementara. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.